siswa di SMA 5 Surakarta. Ya, saya Habibie Arifianto, saya dosen di pendidikan prodi pendidikan program studi pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran UNS, dan saya sekarang bertugas di Rumah Sakit UNS Kartosuro Sukoharjo. Ya. Nah, pada siang hari ini kita bersama-sama ingin belajar mengenai bantuan hidup dasar atau basic life support. Kenapa sih kita harus belajar capek-capek belajar bantuan hidup dasar? Karena kita nggak tahu, ya kita nggak tahu, mungkin ada di antara kita, di antara saudara-saudara kita yang terdekat, di antara teman-teman kita, di antara guru-guru kita, di antara tetangga-tetangga kita yang akan mengalami kejadian yang sama sekali tidak dinyana-nyana, ya, yang sama sekali tidak kita pikirkan sebelumnya akan terjadi, dan itu terjadinya di samping kita. Ya. Nah, dulu saya pernah punya pengalaman, ya, pada saat sholat taraweh, ya, ada itu satu jamaah masjid yang tiba-tiba kejang, kemudian jatuh, kemudian tidak sadarkan diri, dan akhirnya meninggal. Dan itu ada tepat di depan saya. Walaupun saya sudah melakukan bantuan hidup dasar pada saat itu, ya nyawanya tidak bisa tertolong. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena mungkin zaman dulu memang keterampilan saya belum terlalu baik, ya. Karena zaman dulu nggak ada tuh yang ngajarin bantuan hidup dasar. Ya. Nah sekarang saya minta teman-teman siswa di SMA Negeri 5 Surakarta, ayo kita sama-sama belajar bagaimana sih cara menyelamatkan nyawa secara basic, ya. Sebagai awal mula, kita pasti ingat ya video ini, ya. Video ini sempat viral beberapa waktu lalu, ya. Dan kalau kita lihat ini sering beredar sekali di WhatsApp group, ya, di lini masa media sosial, bahwa kita lihat kata-katanya di sebelah kanan bombastis sekali, ya. Video ini memberi nasihat darurat bagi kawan-kawan, ya, kalau ada pasien atau ada di kita tiba-tiba terjatuh karena tidak sadarkan diri, karena mungkin serangan jantung, mungkin henti jantung, yang kita lakukan adalah tepok-tepok seperti ini. Ya. Nah, apakah cara ini dibenarkan? Mohon maaf, admin bisa ada yang kebocoran suara itu? Ya, terima kasih. Jadi apakah cara seperti ini dibenarkan apa tidak, ya. Nah, kebetulan saja di sini pasiennya bisa hidup kembali, ya. Nah, kemudian di tahun 2020, yang bulan Juni, ini kejadian saat sidang paripurna DPRD Sulawesi Selatan juga sama, ya. Semuanya lihat, Anda lihat tuh, yang bantu tepuk-tepuk di tangan, ya, mengikuti memang anjuran messengers yang viral di halaman sebelumnya tadi. Ya. Tapi kebetulan si anggota DPRD Sulawesi Selatan ini tidak bisa diselamatkan oleh teman-temannya yang nepuk-nepuk itu. Nah, apakah cara seperti ini sudah benar? Ya, bahkan itu kita lihat tuh tepuk-tepuk perutnya, dioles-oles minyak kayu putih dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana sih yang benar? Apakah cukup dengan tepuk-tepuk seperti itu? Apakah bisa dengan cara lain yang memang sudah terbukti keefektifannya untuk bisa mengembalikan pasien yang terkena serangan jantung atau henti jantung mendadak? Ya. Seperti yang tadi kita bicarakan di awal, bahwa kita nggak pernah tahu henti jantung itu bisa terjadi kapanpun. Ya, sekarang yang lagi tren, orang sedang sepedaan, ya, tiba-tiba henti jantung mendadak. Kemudian kemarin beberapa saat yang lalu ada pemain bola, ya, kemudian tiba-tiba henti jantung mendadak. Dan banyak sekali ya kejadian-kejadian dimanapun itu kita dengar berita-berita ada orang-orang yang tiba-tiba henti jantung mendadak. Ya. Dan kita tidak bisa prediksi siapa yang ada di sebelahnya dan apakah yang ada di sebelahnya orang yang itu mendadak itu memahami bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar, ya.
Dan bukan menjadi suatu kemustahilan yang di sebelah orang itu adalah Anda-Anda sekalian yang mungkin hari ini belajar bersama bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Nah, kita tahu bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah itu merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. WHO sudah menyatakan itu. Riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan juga sudah menyatakan bahwa jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab nomor 1 di dunia. Dan yang paling parah apa? Yang paling parah meninggalnya mendadak sebagian besar, ya. Akibat adanya serangan jantung, akibat adanya gangguan irama, ya. Dan kita nggak bisa memprediksi kapan kejadian ini timbul. Ya. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan bantuan hidup dasar, ya. Mulai dari teman-teman yang mungkin belum terlatih, ya, hingga teman-teman yang ada di rumah sakit, tenaga petugas kesehatan yang memang sudah terlatih. Kalau tidak terlatih bagaimana? Kalau tidak terlatih hanya melalui hands-only CPR, ya. Jadi hanya kompresi dada aja. Caranya kompresi dada bagaimana? Nah, nanti akan kita saksikan bersama-sama setelah ini. Lalu apabila ada 2 penolong, nah, kita bisa melakukan bantuan nafas juga. Kompresi dada plus bantuan nafas. Berapa kali? Kompresi dadanya 30 kali, bantuan nafasnya 2 kali. Seperti itu aja diulang-ulang terus, ya, hingga pasien sadar atau hingga korban sadar. Namun, apabila kita ada dalam suatu sistem kesehatan, misalkan pasien henti jantungnya ada di rumah sakit atau di puskesmas, atau ambulan yang menolong sudah datang, kita bisa melakukan resusitasi jantung paru atau advance cardiac life support yang memang terkoordinasi. Ya. Tapi buat teman-teman sekalian di SMA Negeri 5 Surakarta, cukup dengan bisa melakukan kompresi dada dan nafas bantuan dan telepon ambulan untuk menjemput korban, itu sudah cukup. Nah, apa sih CPR itu atau resusitasi jantung paru? CPR atau cardiopulmonary resuscitation merupakan suatu tindakan untuk memulihkan kembali kerja jantung dan paru setelah berhenti atau setelah ada kejadian henti jantung atau adanya kematian mendadak dan yang nyata. Dan bantuan hidup dasar ini merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa kita putus. Ya. Kalau misalkan ada yang putus saja dari chain of survival ini atau rantai bertahan hidup ini, maka ya kemungkinan besar korban yang mengalami henti jantung mendadak ya nggak bisa kita selamatkan. Yang pertama adalah aktivasi tanggap darurat. Kita suruh misalkan yang kurang terlatih, Pak panggil ambulan, telepon ambulan, atau siapapun, telepon polisi untuk bawa ini mobil. Apa ini korban bawa pakai mobil ke rumah sakit atau ke pusat kesehatan yang memang sudah terlatih, di situ ada alat-alatnya semua. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah lakukan resusitasi jantung paru awal atau basic life support yang nanti akan kita pelajari setelah ini. Kemudian apabila ada AED atau Automatic Electrical Defibrillator, ya biasanya ada di bandara, di stasiun-stasiun kereta, itu ada alat AED di dalam lemari kaca biasanya. Nah, itu bisa kita pasang pada pasien-pasien yang atau pada korban-korban dengan henti jantung mendadak. Kemudian apabila sudah timbul ada bantuan, ya ada dari ambulans atau korban sudah dibawa ke rumah sakit, kita bisa melakukan bantuan hidup lanjut. Kemudian apabila korban kembali dari masa henti jantungnya, kita lakukan perawatan dan akhirnya pemulihan. Nah, rantai dari survival ini harus sinergis, baik dari awal hingga akhir. Ya, jadi tidak bisa kita potong di tengah, oh cuman bantuan hidup dasar saja. Pasien sudah hidup, nggak usah lanjut ke rumah sakit, oh nggak bisa. Harus kita cari kenapa pasien kok tiba-tiba henti jantung dan hingga terjadi pemulihan. Nah, bagaimana apabila terjadi keterlambatan bantuan hidup dasar, misalkan 1 menit aja, kita sibuk bikin Instastory di situ. Ada pasien henti jantung, buka HP, buka Instagram, bikin live IG. Ya, ada keterlambatan di situ. Sering-seringnya kan sekarang seperti itu ya, kalau nggak posting feed atau posting story,
nggak eksis gitu ya. Walaupun mungkin di depan kita pasien atau korban henti jantung. Apabila ada keterlambatan bantuan hidup dasar, 1 menit kita baru melakukan bantuan hidup dasar, maka kemungkinan berhasil adalah 98 korban dari 100 korban. Apabila Anda buka Instagramnya lemot, ya, baru nanti bantuan setelah 3 menit, turunnya luar biasa, 50 korban dari 100 korban akan mengalami kematian. Tapi apabila Anda membiarkan orang lain membantu tepok-tepok tangan seperti yang tadi ya, anggota DPRD tadi, Anda baru membantu di menit ke-10, maka kemungkinan besar 1 dari 100 bisa hidup kembali. 99%-nya meninggal. Ya. Jadi semakin lama kita melakukan keterlambatan, maka akan semakin kecil pula kemungkinan korban bisa kembali hidup. Nah, apa terminologi mati sesuai dengan ilmu kedokteran? Ya, mati ini akan kita periksa apabila memang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Jadi apabila kita melakukan bantuan hidup, ya pasien kok tidak ada respon atau korban nggak ada respon, nah ini yang akan kita periksa. Ya. Bisa mati klinis atau mati biologis. Mati klinis biasanya terjadi lebih awal. Apa tanda-tanda mati klinis? 1, tidak ada nafas maupun nadi. Jadi Anda pegang nadinya sini, di leher sini atau di tangan sini, loh kok nggak kerasa? Nggak ada nyut, diem aja. Nah, kemungkinan kalau tidak ada nafas, tidak ada nadi, itu adalah korban sudah mati secara klinis. Kemudian, pasien yang tidak ada nafas dan tidak ada nadi, itu masih bisa reversible, atau masih bisa kita pulihkan kembali, masih bisa kita hidupkan kembali. Ya. Cuman, waktunya sangat terbatas. Ya, tadi kita sudah belajar, waktunya kalau 1 menit keterlambatan, itu 98% pasien bisa kembali lagi. Kalau misalkan kita terlambatnya 5 menit, 50%. Ya. Di atas 10 menit, 1%. Karena apa? Oksigenasi otak sudah terlalu lama itu. Sehingga kerusakan permanen otak, walaupun pasien nanti bisa kembali hidup, maka pasien akan hidup dalam kondisi yang cacat. Maka dari itu, apabila korban ada dalam kondisi mati klinis, kita harus sesegera mungkin untuk melakukan bantuan hidup dasar. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mati secara biologis. Mati secara biologis apa? Apabila sudah ada kematian sel, dalam hal ini otak, sel saraf yang ada di otak. Ya. Karena apa? Karena otak itu sangat sensitif sekali terhadap penurunan kadar oksigen. Buktinya apa? Buktinya kalau Anda nggak sarapan, ya, Anda misalkan nggak sarapan, kemudian ada upacara bendera. Gula itu sangat rendah, kadar gula. Ya. Maka kadar gula sangat rendah karena Anda nggak sarapan, yang dikirim ke otak itu juga kurang, maka Anda bisa sewaktu-waktu pingsan saat upacara atau saat olahraga tanpa adanya sarapan. Kenapa? Karena otak itu sangat penting sekali, sangat sensitif sekali terhadap kekurangan oksigen maupun nutrisi dalam hal ini gula. Ya, sehingga begitu otak mengalami kekurangan oksigen dalam jumlah atau jangka waktu yang lama, maka akan terjadi kematian sel yang tidak bisa kita kembalikan atau irreversible. Kematian sel otak kapan terjadinya? Terjadinya apabila sudah lebih dari 8 menit setelah korban mengalami henti jantung atau kegagalan sirkulasi. Nah, kita bisa melihat atau mengecek ya apabila ada korban di jalan, oh ini korban sudah meninggal lama apa belum ya? Misalkan ada korban ditemukan di pos kamling ya, atau ditemukan di pasar di dalam becak. Nah ini sudah lama apa belum? Kita perlu melakukan bantuan hidup dasar apa enggak? Nah, kita cek ini aja. Kalau misalkan sudah ada lebam-lebam, korbannya sudah kaku tangannya, kemudian sudah ada pembusukan, apalagi pembusukan ya. Nah, maka korban itu sudah meninggal cukup lama, sehingga tidak perlu dilakukan bantuan hidup dasar ya. Cuman kalau misalkan kita belum menemukan
tanda-tanda ini, ya, kemudian korban juga kita melihat secara langsung dia kolaps, maka itulah saat-saat krusial untuk melakukan bantuan hidup dasar. Indikasinya apa sih bantuan hidup dasar? Satu, pasien yang henti jantung, tiba-tiba kejang, kolaps, pingsan. Kemudian yang kedua, pasien henti napas, ya, jantungnya berhenti dengan cara ngecek nadi, ada nggak? Kalau nadinya nggak keraba, berarti jantungnya berhenti. Kemudian pasien terjatuh, kolaps, napasnya nggak ada. Cara ngecek nafas gimana sih? Anda bisa melihat pergerakan dinding dada atau dinding perut. Ya, pergerakan dinding dada atau dinding perut. Kok nggak gerak? Atau Anda bisa mendekatkan pipi Anda ke dalam di depan hidung korban. Jadi kalau pipinya Anda dekatkan ke hidung korban, kok tidak ada hembusan udara atau Anda nggak mendengar adanya nafas di situ, maka ini pasien adalah henti nafas. Dan kemungkinan besar henti jantung juga. Ya. Dan yang ketiga adalah korban tidak sadarkan diri. Oleh sebab itu nanti di awal bantuan hidup dasar kita harus pastikan korban tidak sadar dulu. Ya, dengan mengecek kesadaran. Siapa tahu cuma pingsan, nggak ada henti jantung, henti napas ya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu, gitu ya. Ini adalah algoritma apabila kita menemukan korban henti nafas dan henti jantung ya. Ini kita besarkan satu persatu ya. Yang pertama dilakukan adalah amankan dulu lokasi kejadian. Pastikan nggak ada orang yang ngerubungin. Biasanya cuma ngerubungin, nggak mau bantu, malah bikin story Instagram. Biasanya kan seperti itu ya. Kalau bisa, hindari kerumunan. Karena apa? Kita membutuhkan ruangan yang cukup untuk melakukan bantuan hidup dasar. Ya. Kalau misalkan pasien kolapsnya naik motor di tengah jalan, pinggirkan dulu, supaya tidak mengganggu arus lalu lintas. Karena nanti juga bantuan itu akan datang melalui jalan raya, kan gitu ya. Maka dipinggirkan dulu. Kalau banyak orang berkerumun, maka buat ruangan supaya Anda juga nyaman untuk menolong. Suplai oksigennya juga tidak kekurangan ya. Karena terlalu banyak orang ya. Semua orang yang nonton itu cuma nonton aja, nggak mau bantu, semuanya nafas, kan gitu ya. Akhirnya sumpek di situ rasanya. Yang bantu juga akan mudah kelelahan, yang dibantu korbannya juga mungkin karbon dioksida dari orang-orang yang saling bernafas itu juga akan semakin banyak dan numpuk di ruangan situ kan gitu ya. Kemudian setelah kita pastikan korban itu amankan lokasi kejadian, maka kita harus mengecek apakah korban itu sadar atau enggak ya, dengan cara digoyang-goyangkan ya. Kemudian dipanggil namanya, dipanggil Pak, Bu, nah, gitu ya. Kemudian kita minta bantuan, harus minta bantuan, karena tidak mungkin kita membantu korban secara sendirian. Meminta bantuannya gimana? Ya orang-orang yang tadinya nonton disuruh membantu, ya, disuruh membantu dengan suruh telepon ambulan, kayak suruh mencegat mobil, suruh telepon polisi, ya, suruh telepon emergency ya, untuk bisa nanti akhirnya bantuan yang lebih advance, yang lebih baik akan datang. Kemudian apabila memang di dalam suatu fasilitas umum tersebut ada automatic electrical defibrillators atau AED, Anda bisa menyuruh orang lain untuk mengambilkan AED. Ya. Jadi makanya kalau nanti Anda misalkan bepergian ya ke pasar, ke mall, ke stasiun, ke terminal, usahakan mata itu selalu melihat kondisi sekitar. Ada nggak sih kotak merah AED itu? Biasanya ada lemarinya merah gitu ya, ada kacanya, ada tulisannya besar AED. Ya. Nah, kita harus tahu posisi-posisi itu saat ada di ruangan atau fasilitas umum. Sehingga apa? Sehingga kalau ada kondisi kolaps, segera suruh ambilkan AED. Kemudian kita lihat
korban nafasnya terhenti apa enggak. Ya, kita bisa melakukan pengecekan henti napas dan henti jantung secara bersamaan. Henti nafas tadi kita lihat apakah pasien napasnya tersengal-sengal, apakah pasien malah tidak bernafas. Di saat yang bersamaan kita raba nadi di bagian leher. Ya, karena leher ini cukup dekat dengan jantung sehingga denyutnya itu akan kerasa sekali ya dibandingkan nadi di bagian tangan. Jadi kita raba nadi bagian leher ya, saudara-saudara sekalian bisa coba itu raba itu kira-kira posisinya di mana sih? Ya biasanya depan sini, ya depan sini. Itu akan terasa nyut 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 ya. Nah, seperti itu. Dan itu dilakukan bersamaan sambil kita melihat pergerakan dinding dada, dinding perut, atau kita melihat nafas, kita merasakan nafas, hembusan nafas di dalam pipi kita juga memegang nadi korban. Ya, cek selama 10 detik. Ada nadi apa enggak? Ada nafas apa enggak? Ya, bila korban bernafas normal, kemudian ada denyut nadi, oh berarti ini pasien atau korban cuman pingsan saja. Kita cukup pantau hingga tenaga medis terlatih tiba. Ya. Tapi bila korban tidak bernafas, tapi ada denyutan, maka yang kita lakukan adalah satu, berikan nafas buatan tiap 5 sampai 6 detik atau sekitar 10 sampai 12 nafas buatan per menit. Ya. Saudara-saudara sekalian bisa menggunakan mouth to mouth. Tapi kita harus pastikan ya aman. Ya, pastikan aman nih, ya kalau misalkan ada alat bantu nafas ya cungkup itu akan lebih baik ya. Kita selalu membawa itu ya. Saya juga selalu membawa cungkup nafas itu di mobil. Kalau ada masalah di jalan nanti. Atau kita bisa memberikan membersihkan dulu mulut korban, baru kita lakukan mouth to mouth CPR ya. Kemudian aktifkan sistem tanggap darurat setelah 2 menit ya. Kemudian berikan nafas buatan dan jangan lupa kalau saudara-saudara sekalian memberikan buatan, kita juga harus ngecek ada tidaknya nadi ya 2 menit sekali. Nafas, kasih nafas, buang nafas ya. Cuman cek nadi, jangan-jangan nadinya ikut berhenti. Kan gitu ya. Nah, apabila nadinya ikut berhenti, kemudian nafasnya juga berhenti, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan bantuan hidup dasar. Ya. Berupa apa? Berupa CPR atau cardiopulmonary resuscitation, ya, atau resusitasi jantung paru. Caranya gimana? Caranya dengan melakukan siklus 30 kali kompresi atau pijat jantung luar, ya, dan 2 kali nafas buatan apabila ada penolong yang lain. Ya, jadi harus 2 orang yang nolong minimal. Tapi bila saudara-saudara sekalian cuma sendirian yang bisa nolong, ya otomatis cuma hands on only CPR, kompresi aja terus, nggak berhenti. Ya, mungkin bisa bergantian dengan yang lain. Kemudian apabila ada yang ngurus 10 kali denyut pijat jantung, saudara-saudara sekalian yang melakukan pijat jantung. Kemudian yang tadi suruh lari nyari AED, apabila AED-nya ada dan tersedia, maka otomatis kita langsung memasang AED karena automatik, maka alat yang akan menentukan apakah perlu dilakukan kejut listrik atau tidak. Ya. Jadi kalau sudah Anda pasang, alatnya di-on-kan, itu nanti akan menganalisis secara otomatis. Ini bisa dikejut apa enggak. Ya. Kemudian apabila bisa dikejut, biasanya alat akan menyuruh Anda berhenti CPR, kemudian akan melakukan kejut listrik secara otomatis. Ya. Nah, ini yang pertama amankan lingkungan, kemudian panggil, Pak, Bu, digoyang-goyangkan ya. Kemudian apabila tidak ada respon, panggil bantuan. Kemudian setelah panggil bantuan, Anda lakukan cek nafas dan cek nadi arteri karotis ya di leher. Kemudian lakukan 30 kompresi dinding dada, pastikan nafas aman, serta berikan 2 kali nafas bantuan tiap 30 kali kompresi dinding dada. Yang pertama,
amankan lingkungan, ya, jaga keamanan, penolong korban maupun lingkungan. Penolong, Anda harus selamat duluan, ya. Jangan Anda membantu korban, Anda malah jadi korban berikutnya. Jangan sampai, ya. Oleh sebab itu, kalau di tengah jalan pinggirkan, jangan sampai Anda jadi korban berikutnya malah semakin ruwet, ya, korbannya tambah lagi nanti. Kemudian setelah Anda pastikan Anda aman untuk melakukan CPR, Anda aman untuk melakukan bantuan mulut ke mulut, ya. Kemudian yang kedua, pastikan keamanan korban. Ya, pastikan keamanan korban dengan meminta bantuan yang lain. Pak, ini diamankan sih, Pak. Dengan mundur-mundur semua, ya, karena kita tidak bisa memantau ada air yang ikut di situ malah mencari kesempatan dalam kesempitan, kan gitu ya. Nah, begitu juga lingkungannya harus aman, ya, lingkungannya harus aman. Misalkan ada korban di pinggir rumah yang kebakar, otomatis kita harus pinggirkan dulu, jangan di dekat-dekat kebakaran, ya. Jangan di dekat-dekat bangunan yang mau runtuh. Oleh sebab itu kita harus jaga dulu keamanan kita sendiri, korban maupun lingkungan. Nah, ini pastikan lingkungan aman, jangan di dekat api, jangan di dekat di tengah jalan raya, ya, di dekat orang yang mungkin sedang menyelamatkan korban yang lain, ya. Sebab itu kita harus pastikan semuanya aman dulu, baru kita melakukan bantuan. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan adalah cek responnya, respon korban. Dengan cara bagaimana? Ditepuk-tepuk, ya, digoyang-goyangkan bahunya. Kemudian kita panggil pasien, ya, teriak. Kenapa? Namanya siapa, Pak? Ya. Bapak Ibu kenapa, Bu? Goyang-goyang, diulek-ulek gitu ya. Kemudian apabila digoyang-goyang kok masih belum bangun, kita bisa memberikan rangsang nyeri. Memberikan rangsang nyeri caranya gimana? Dijiwit, dicubit. Pasien bisa Anda cubit, pasien bisa Anda tepuk-tepuk pipinya, ya. Kemudian bagaimana caranya tangannya dijiwit, ya. Dia bisa merasakan nyeri apa enggak? Siapa tahu cuman pingsan, dijiwit, bisa bangun, kan gitu ya. Oke, terus kemudian apabila kita sudah pastikan pasien tidak berespon, walaupun dengan rangsangan nyeri, maka yang kita lakukan berikutnya adalah panggil bantuan. Ya, orang-orang yang tadi ada di sekitar situ bisa kita mintai bantuan. Ya, tolong ada pasien nggak sadar nih, panggilkan 118, ya. Di HP bisa kita telepon 118 tanpa ada pulsa pun bisa, ya. Atau apabila kita ada di wilayah yang dekat dengan Rumah Sakit Dr. Muardi, kita bisa telepon 575. Kemudian apabila ada AED atau Automatic Electrical Defibrillators di sekitar tempat kejadian, kita bisa minta untuk mengambilkan. Ya. Kemudian setelah itu atur posisi pasien dan kita siap untuk memberikan bantuan hidup dasar. Nah, AED itu biasanya seperti ini ya, ada kotak merah, di situ ada alatnya, ada kacanya seperti ini ya, tulisannya gede AED ya. Kalau di luar negeri mungkin di transportasi umum sudah ada ya, di Jakarta juga ada itu di di subway itu. Ya, itu sudah dilengkapi dengan AED di setiap kereta itu ya. Tapi di Solo biasanya kita lihat baru ada di bandara maupun di terminal dan stasiun. Ya, yang angkutan umum sepertinya belum ada AED-nya. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan cek nadi. Ya. Kita bisa melakukan pose seperti ini ya. Jadi pipi ditempelkan di mulut ya, didekatkan di mulut atau di hidung, kita rasakan ada apa enggak sih hembusan nafas ya. Kemudian apabila tidak ada hembusan nafas, kita juga bisa melihat sini. Ini matanya untuk melihat pergerakan dinding dada dan dinding perut. Ada enggak pergerakan dinding dada dan dinding perut? Ya. Jadi kita bisa merasakan hembusan nafas dan kita bisa melihat pergerakan dinding dada dan dinding perut. Di satu sisi
tangan kita ini untuk mencari nadi karotis dan meraba nadi karotis. Ya, lagi kok posisinya diginikan? Kenapa? Ini adalah untuk membebaskan jalan nafas ya dengan cara head tilt chin lift. Ya. Head tilt chin lift. Jadi kepalanya di tilting, ditekan di dahinya ini ditekan ke bawah. Kemudian janggutnya ini dikeataskan seperti ini ya, di chin lift. Jadi dagunya dilihat untuk memastikan jalur nafasnya langsung plong ya, jalur nafasnya langsung lancar. Sehingga pada pasien-pasien tidak sadar biasanya mungkin lidah ini bisa menutup jalan nafas sehingga bisa memperparah keadaan. Tapi dengan kita melakukan head tilt dan chin lift itu jalan nafas bisa lebih mengalami perbaikan dan lancar ya. Sehingga ini yang bisa kita lakukan setelah cek respon dan memanggil bantuan tadi ya. Head tilt, chin lift, kemudian rasakan hembusan nafas, lihat pergerakan dinding perut, dinding dada, rasakan denyut nadi di arteri karotis atau arteri di leher. Nah, ini cara mengecek arteri karotis, posisinya di sini ya. Posisinya kalau di laki-laki ada jakun ya, ada Adam's apple atau jakun, nah itu di sebelah kanan atau kirinya persis itu ada namanya arteri karotis. Arteri karotis itu yang membawa ke otak ya. Itu secara kanan ada, kiri ada. Dicek ya, kalau bisa kurang dari 10 detik dicek ada enggak ya. Kalau memang enggak ada langsung melakukan kompresi dinding dada. Tapi kalau ada cek nafas dan beri ventilasi atau nafas buatan tiap 10 sampai 12 kali per menit. Nah, kemudian apabila tidak kita dapatkan nadi karotis ya, kemudian kita tidak dapatkan pergerakan dinding dada, kita tidak dapatkan hembusan nafas, maka kita bisa langsung melakukan kompresi dada 30 kali. Ya. Kalau nggak ada penolong, ya nggak 30 kali, lanjut terus. Ya. Tapi kalau ada penolong, 30 kali kompresi dinding dada, penolong yang lain 2 kali bantuan nafas. Ya. Caranya bagaimana melakukan kompresi dada? Yang pertama adalah letakkan tangan kiri ya di tulang dada. Ini di tengah dada atau sternum. Kemudian letakkan dari ini ya di bagian bawah tangan kiri kita. Ini diletakkan di tulang dada, pas di tengah-tengah ini, di antara 2 puting susu gitu ya, pas di tengah-tengah sini. Kemudian kita melakukan kuncian. Supaya apa? Supaya kita menggunakan 2 tangan dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan hanya membantu menggunakan 1 tangan saja ya. Ini dari posisi bagian bawah tangan ini diletakkan di tengah-tengah tulang dada di antara puting kanan dan puting kiri. Kemudian kita lakukan kuncian ya. Ini dikunci seperti ini. Kemudian usahakan saat kita melakukan pijat jantung luar, tangan ini tegak lurus. Ya, tangan ini tegak lurus. Kalau nekuk, tangannya nekuk kok sambil kita pijat jantung luar, tenaganya nggak akan optimal untuk bisa menekan jantung. Posisi jantung di mana sih? Posisi jantung tepat di belakang tulang dada. Tekan siku Anda ini nekuk saat melakukan bantuan hidup, nah ini nggak akan terpijat dengan sempurna. Ya. Kemudian dilakukan kompresi dada atau pijat jantung luar 30 kali, ya, dengan catatan ada 2 penolong. Kalau nggak ada penolong, ya langsung berarti 100 sampai 120 kali per menit. Dan itu ini Pak, 100 sampai 120 kali per menit. Ya, dikira-kira. Ya. Kalau ada itu dari American Heart Association ya atau dokter jantung Amerika itu kalau Anda sudah sekalian tahu lagunya Star Wars ya, Imperial March itu ya. Nah, bisa sambil berdendang ya.
sambil mencet ya. Nah, Imperial March-nya Star Wars itu 100 sampai 120 kali per menit temponya. Ya. Nah, itu Anda bisa sambil berdendang, sambil mijet jantung luar. Dengan kedalaman pijatan kira-kira 5 sampai 6 cm dan harus konsisten. Ya. Misalkan capek, ya ganti yang lain. Ya, supaya kita konsisten dalam memijat jantung luar. Gitu ya. Jika memungkinkan, jika penolong ada banyak, Anda bisa gantian tiap 2 menit. Untuk memastikan apa? Memastikan penolongnya tidak jadi korban nantinya ya. Jadi penolongnya bisa istirahat. Nah ini ya, jadi kedalamannya sekitar 5 sampai 6 cm, kemudian lakukan dengan tempo 100 sampai 120 kali per menit dengan minimal interupsi. Minimal interupsi apa? Mas, iki ojo dingonoke sik. Enggak boleh itu. Ya. Misalkan iki ditepuk-tepuk sik tangane, oh jangan. Ya. Lakukan seperti ini terus ya, walaupun ada anjing menggonggong di sekitar kita. Ya. Caranya kita melakukan interupsi minimal. Jadi minim gangguan. Itu kenapa tadi di awal-awal kita harus memastikan ruangannya clear dulu, aman dulu. Supaya apa? Supaya yang lain nggak ganggu. Karena kalau yang lain ganggu, desel-deselan, malah nyenggol Anda, lah itu akan menimbulkan interupsi. Kalau interupsi, maka akan ada jeda saat kita melakukan pijat jantung luar. Kemudian apa yang disebut full chest recoil? Recoil itu jadi dinding dada atau tulang iga itu dia elastis. Elastisnya begitu Anda pijat tekan, dia akan naik sendiri. Tekan naik lagi. Jadi jangan sampai dinding dadanya belum naik tapi mau pijet terus. Ya, biasanya kan nyut, dinding dada belum naik sempurna sudah Anda pijet lagi. Dinding dada belum naik sempurna sudah Anda pijet lagi. Oleh sebab itu cukup 100 sampai 120 kali per menit. Memastikan recoil-nya sempurna. Dinding dadanya bisa ngembang secara sempurna setelah Anda lakukan pijetan. Ya. Kemudian apabila ada penolong yang lain, kita bisa memberikan bantuan nafas dan kompresi 30/2. 30 kompresi, bantuan nafas 2 kali. Pastikan leadership dan teamwork. Ya. Jadi harus ada satu leader. Misalkan Anda, wah saya sudah paham nih. Yuk, saya jadi leadernya. Ayo, bantu. Anda panggil ambulan, Anda cari AED, saya yang akan pijat jantung dulu. Kamu bantu nafas. Ya. Begitu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 30, yuk bantu nafas 2 kali. Ya, itu namanya leadership. Untuk menjamin pimpinannya nggak boleh banyak. Kalau semakin banyak pimpinan, kepalanya semakin banyak. Ya. Jadi bisa akan mengganggu atau menginterupsi bantuan hidup dasar kita. Mohon izin dokter, waktu 5 menit lagi dokter. Oke, siap. Kemudian apabila kita sudah melakukan itu, jangan lupa bebaskan jalan nafas dan berikan 2 kali bantuan nafas. Gitu ya. Caranya bagaimana? Untuk bebaskan jalan nafas, tadi sudah saya bahas sedikit, dengan cara head tilt, ya, dahinya diturunkan, kemudian janggutnya ditekan ke atas. Ya. Memastikan ini loh, airway atau jalan nafas ini bisa lancar. Ya. Atau kita bisa melakukan jaw thrust. Jaw thrust itu apa? Rahang kita agak diangkat seperti ini ya, di bawah telinga. Nah, itu ada tulang rahang, kita bisa angkat gini untuk memastikan lebih lancar lagi, gitu ya. Ini kalau kita lihat dari samping seperti ini, head tilt, chin lift, jaw thrust, ya. Dan hati-hati. Kemudian apabila ada cedera leher, misalkan pasien kecelakaan gitu ya, kemudian ada cedera leher, sempat helmnya lepas atau mungkin ada perdarahan atau ada lebam di sekitar leher, kita harus hati-hati untuk melakukan manuver ini. Nanti malah kalau kita melakukan manuver ini nggak benar pada pasien-pasien dengan cedera leher, itu akan memperparah cedera lehernya. Ya, ini cara melakukan bantuan nafas. Bantuan nafas setelah 30 kompresi dinding dada, buka nafas, head tilt, chin lift, berikan nafas buatan 2 kali. Ya, 1 kali per detik.
volumenya cukup, dan pastikan tidak ada cerah udara keluar. Amannya ini menggunakan mask, ya, menggunakan masker untuk memberi bantuan nafas. Ya. Jika tidak ada barrier mouth to mouth, ya misalkan, ini pasiennya kok rodok biji ya, nah kita melakukan mouth to mouth, ya sudah. Kalau Anda merasa Anda tidak aman untuk melakukan bantuan nafas, hands on only CPR, ya. Jadi cukup dilakukan kompresi saja tanpa ada bantuan nafas, ya. Itu ya caranya ya. Ini. Kemudian ya, apabila sudah ada bantuan yang lebih advance ya, biasanya dari ambulans sudah datang, nah dia bisa menggunakan ini back valve mask namanya ya. Ini ya kompresi dan ventilasi 30 kali kompresi ya. Caranya seperti ini dengan 2 kali ventilasi ya. Kemudian kita bisa melakukan 5 siklus. 5 siklus itu berarti 32 kali 5 ya. Untuk menghindari kelelahan, kemudian cek nadi ulang dan cek nafas ulang setelah 5 siklus. Jadi 32, 32, 32, 32, 32, cek nadi, kemudian cek nafas lagi. Nggak ada lagi 32, 32, 32, 32. Dan itu dilakukan terus-menerus secara kontinu atau hingga AED datang atau tim profesional datang. Nah, ini adalah AED macam-macam automatic electrical defibrillator, kita bisa lihat di sini. Cukup dengan menempelkan patch. Jadi di dalam AED itu ya, itu ada 2 patch. Ada 2 stiker seperti ini. Satu ditempelkan di dinding dada kanan bagian atas, satunya di bawah ketiak kiri ya, di samping puting susu sini ya. Jadi kanan sini, R itu right ya, biasanya right itu di bagian atas, kemudian yang left itu di bawah ketiak kiri. Kemudian apabila pasiennya bulunya banyak ya, Anda bisa tempelkan itu patch ya. Jadi patch atau stikernya ini ditempelkan, kemudian ditarik kencang-kencang supaya apa? Supaya bulunya lepas. Jadi patch-nya ini sangat flat sekali, sangat lengket sekali. Tempelkan, tarik kencang-kencang, jadi kayak waxing itu ya, waxing bulu itu, supaya bulunya bisa rontok dulu, baru Anda bisa pasang, ganti dengan pad yang baru. Karena apa? Begitu ada bulunya banyak, ya, misalkan Anda nolong orang India, orang Arab gitu, yang bulu dadanya banyak, nah itu padnya nggak bisa nempel dengan baik, ya, sehingga nanti arus listrik itu nggak bisa terkirim dengan baik ke jantung, gitu ya. Selain itu juga risiko bulunya akan mengalami kebakaran ya. Jadi bulunya dari gosong. Ini ya, ini cara menempelkan pad. Ada yang satu macam seperti ini, AED, tapi sebagian besar patch AED itu ada 2 ya. Satu di dinding dada sebelah kanan di atas puting susu, yang satunya di bawah ketiak di sebelah kiri ya. Nah, kemudian apabila Anda sudah menyalakan AED, jangan disentuh ya. Kalau Anda sentuh, Anda bisa ikut kesetrum, ya. Dan pastikan tidak ada genangan air di sini, ya. Makanya tadi pastikan posisinya aman, nggak ada genangan air. Kalau ada genangan air, Anda juga ikut kesetrum, hati-hati, ya. Jadi begitu pad sudah nyala, alat mau nyalakan, tidak boleh disentuh, gitu ya. Kemudian Anda juga pastikan yang lain, ya, misalkan yang lain tadi kan kita lihat ya di video yang awal tadi, ada yang ngolesin minyak angin dan lain sebagainya, kalau bisa dihindarkan dulu. Iki meh diurung, meh disetrum. Minggir dulu ya. Pastikan tidak ada satupun orang yang menyentuh korban, apa meneh ngolesi minyak angin gitu ya. Kemudian AED Anda pencet tombolnya, dan apabila memang irama jantungnya bisa dilakukan shock, AED akan mengesis dan akan melakukan shock. Kemudian AED ini juga akan memerintahkan Anda, kalau misalkan sudah dilakukan shock atau nggak bisa di-shock, AED ini akan memerintah lakukan resusitasi, ya, atau lakukan pijat jantung luar. Ya otomatis kalau memang tidak bisa dilakukan shock atau tidak bisa diberikan setrum, terapi listrik, maka kita harus wajib melakukan
melanjutkan resusitasi jantung paru 30:2 gitu ya. Nah, kompresi kemudian dilanjutkan 2 menit, 2 menit stop RJP, tukar posisi ya, apabila yang bantu mijet jantung kelelahan berarti gantian yang lain, sambil kita cek nadi. Ya, jika nadinya teraba atau pasien kembali hidup, korban kembali hidup, posisikan posisi mantap atau posisi recovery. Posisi recovery itu gimana? Posisi recovery itu seperti ini, pasien dimiringke. Ya, dimiringke atau posisi recovery berfungsi untuk mempertahankan jalan nafas supaya lancar gitu ya. Pasien sudah bisa nafas kembali, pasien sudah jantungnya sudah bisa kembali, maka pasien diposisikan miring atau recovery. Ya, ini cara melakukan posisi recovery. Jadi tangan kiri dinaikkan, tangan kanan dipegangkan ke pipinya, kakinya ditekuk, kemudian pasien dimiringkan. Ya, ini sendiri aja bisa kalau seperti ini. Ya, ini kesimpulan. 1, pastikan aman. Yang kedua, cek respon, panggil bantuan, atur posisi pasien dan penolong, cek nadi karotis ya, sambil menilai status pernapasan, lakukan kompresi high quality ya tadi ya, 120 kali per menit, kedalaman 5-6 cm, recoil sempurna, minimal interupsi. Ya, kemudian head tilt chin lift, pastikan jalan nafasnya aman, kemudian lakukan kompresi 30:2 selama 5 siklus atau 2 menit, dan cek nadi setiap 2 menit sekali. Kalau ada AED, segera pasang AED. Nah, kapan ini kan? 1, apabila sirkulasi dan ventilasi kembali spontan. Pasien nafas spontan, pasien ada nadinya, kita bisa berhenti. Posisikan posisi mantap. Kemudian yang kedua, ada yang lebih bertanggung jawab, ambulannya wis teko, gitu ya. Ada tenaga medis yang sudah datang. Kemudian penolong lelah. Misalkan Anda sudah kompresi, pasien nggak ada respon, Anda kecapean, ya wis, mandek. Ya, jangan malah Anda jadi korban berikutnya. Atau 30 menit nggak ada respon, pasien tetap meninggal, ya sudah, direlakan saja. Kemudian ada tanda kematian yang irreversible, tadi sudah kita bahas di awal, gitu ya. Ya, kapan RJP tidak dilakukan? Apabila di awal, cek awal, pasien kok wis anyep lu, sudah kaku, ya rigor mortis, berarti sudah ada tanda kematian, ya sudah nggak usah dilakukan RJP. Kemudian pasien yang memang sudah diikhlaskan keluarganya, misalkan ya wes lah keluarganya datang, anaknya udah nggak usah dibantu, sudah bapak sudah sepuh, kasihan, ya sudah, kita nggak perlu melakukan resusitasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menolong korban tapi membahayakan Anda sendiri sebagai penolong, misalkan di suatu bangunan yang terbakar, menolong ngewangi korban, tapi kok Anda berbahaya ya karena lokasinya di tengah-tengah kebakaran, ya sudah, Anda menyelamatkan diri sendiri. Itu ya, baik. Terima kasih, itu dari saya, sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Habibie untuk materinya yang luar biasa dan berguna bagi teman-teman sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman sekalian dapat melakukan pertolongan pertama jika menemukan kasus henti jantung yang berada di sekitar teman-teman. Baik, kita akan merambah ke sesi berikutnya, yaitu bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung klik raise hand, menghidupkan kamera, dan langsung bertanya, atau bisa lewat Q&A. Izin dokter, untuk beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin bisa saya bacakan ya dokter? Ya, silakan. Yang pertama dari Vera, kelas 10 MIPA 2. Izin bertanya dokter, untuk mati batang otak itu penyebabnya dan tanda-tandanya bagaimana? Terus apa bedanya mati otak dan mati klinis? Terima kasih dokter. Ya, tadi saya sudah menjelaskan ya, mati otak itu terjadi apabila sel-sel saraf di otak itu tidak mendapatkan oksigenasi atau nutrisi dalam jangka waktu lama, gitu ya. Itu penyebabnya. Jadi kalau misalkan henti jantung, otomatis jantung tidak bisa mensuplai darah ke otak, sehingga otak tidak mendapatkan suplai oksigen, suplai nutrisi dalam jangka waktu lama, lebih dari 8 menit lah, nggak usah lama-lama, maka bisa terjadi kematian otak. Ya. Nah, klinis bagaimana? Kalau klinis itu kita hanya melihat secara klinis. Oh, ini pasien kok nggak ada nafas, nggak ada denyut jantung. Lah, ini kemudian pasien meninggal secara klinis. Tapi belum tentu
secara biologis atau secara mati otak itu tadi bisa terjadi, ya, karena jarak antara mati klinis dan mati biologis itu biasanya sekitar 10 menitan, gitu ya. Baik dokter, untuk pertanyaan kedua dari Fania Leila kelas 12 IPA 2. Leila bertanya, dokter, kalau misalnya saat kita bertemu dengan seseorang yang mengalami kecelakaan, setelah kita periksa ternyata dia henti jantung atau henti napas. Lalu saat kita melakukan RJP, ternyata orang tersebut mengalami fraktur tulang di bagian dada. Apakah kita boleh tetap melakukan RJP tersebut atas dasar pertolongan pertama, atau kita harus melakukan sesuatu yang lain? Terima kasih, dokter. Ya, jadi tergantung frakturnya di mana ya. Jadi ada beberapa fraktur yang menyebabkan tulang rusuk ini menusuk paru-paru, ya, menusuk paru-paru sehingga terjadi namanya pneumotoraks. Jadi udara yang dihirup korban akan masuk ke paru-paru dan dikeluarkan ke dinding dada sehingga terjadi pneumotoraks. Jadi ada udara di dalam rongga dada. Itu bisa mengakibatkan henti jantung dan henti nafas, ya, pneumotoraks. Ya, kalau seperti itu, ya mau nggak mau kita tetap melakukan CPR, ya. Karena beberapa kali kejadian kita melakukan CPR kebanteran itu juga akan menyebabkan fraktur atau patah tulang dada. Jadi nggak usah khawatir. Kita yang penting pasien henti jantung, walaupun ada fraktur di situ, yang penting yang perlu kita selamatkan pertama adalah jantungnya. Dengan jantung kita bisa selamatkan, pasien bisa kembali hidup, ya, otomatis nanti akan terjadi recovery di dalam fraktur dinding dadanya, gitu ya. Oke, mungkin satu lagi ya dokter, dari Ya. pertanyaan dari Aura Maheswari 10 IPA 6. Izin bertanya dokter, ini kan sekarang masih masa pandemi COVID-19 yang tidak memperbolehkan kita untuk kontak fisik satu dengan orang lain. Nah, kalau misalnya kita menemui henti jantung, apakah kita diperbolehkan untuk memberi bantuan nafas dari mulut ke mulut atau melakukan RJP saja? Mohon, terima kasih dokter. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Ini mungkin Aura ini nanti dikasih hadiah ya dok ya. Siap dokter. Ya, ini dapat satu dulu ini yang akan menerima hadiah. COVID-19, hati-hati ya. Kita yang pertama tadi rules-nya adalah pastikan keamanan penolong. Ya, pastikan keamanan penolong. Lagi wongnya COVID apa ora? Ya, kita otomatis pakai masker dulu. Ya, pakai masker. Bismillahirrahmanirrahim, kita bantu. Ya. Karena apa? Karena tindakan kompresi dinding dada sendiri ya, bukan hanya pernapasan mouth to mouth, tapi kompresi dinding dada ini itu merupakan tindakan yang memiliki resiko menimbulkan aerosolisasi. Aerosolisasi itu apa? Jadi kuman atau virus yang ada di mulut, yang ada di saluran nafas paru-paru, itu bisa mengalami aerosolisasi. Jadi muncrat, istilahnya bukan muncrat ya. Jadi dengan kita nekan dinding dada, udaranya keluar secara paksa, lah itu bisa mengeluarkan kuman-kuman atau virus-virus yang memang sudah ada di saluran nafas atau di dalam mulut kita. Ya, makanya keselamatan penolong itu harus menjadi prioritas utama. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita memang di rumah sakit, kita di era pandemi COVID ini, semua resusitasi harus dilakukan oleh penolong yang memang sudah memiliki perlengkapan yang lengkap, ya, perlengkapan alat pelindung diri yang lengkap. Tapi itu tidak bisa kita lakukan di jalan-jalan. Jadi misalkan ada pasien kolaps, ya, pasien tiba-tiba kolaps, sebelumnya baik-baik saja ya, kemungkinan bismillah itu bukan suatu COVID. Ya. Tapi apakah diperbolehkan untuk bantuan nafas mulut ke mulut? Ya kalau misalkan pasien ketoknya bukan COVID, susah ya, pasien henti jantung ketoknya bukan COVID, nah itu susah. Ya lebih amannya kita hanya melakukan compression only, ya, untuk meminimalkan resiko penularan coronavirus. Ya. Karena dengan kompresi saja itu sudah menularkan tindakan aerosolisasi, apalagi mouth to mouth breathing. Ya. Itu ya, Dr. Biko. Baik dokter, terima kasih.
atas penjelasannya yang sangat baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sebenarnya dokter, pertanyaan kita ini masih banyak, cuma karena keterbatasan waktu kita harus melangkah ke materi yang kedua. Jadi untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa langsung chat di kolom chat dan mengajukan raise hand. Mungkin demikian, dokter. Ya. Terima kasih. Baiklah, mari kita lanjutkan ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Safitri Indriani mengenai basic video skill. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, dokter. Sudah terlihat belum ya videonya? Siap, dokter. Sudah terlihat, Videonya dokter? sudah terlihat, oke. Siap, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Safitri Indriani. Saya bertugas di RSUD Suroto di Ngawi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan instruktur mengenai bantuan hidup dasar. Dilihat dari video ya. Pertama kali akan kita lihat videonya secara keseluruhan, lalu setelah itu akan saya jelaskan satu persatu. Oke, kita mulai ya. Izin, dokter, mungkin videonya tertutup, dokter. Bisa diulang ya, kembali? Sebentar. Oke, aduh, tutup. Saya ulang lagi ya. Oh, salah ya. Bentar. Sudah terlihat? Belum, dokter. Mungkin share screen satu kali lagi, dokter. Oh iya. 2 kali. Sudah terlihat? Sudah terlihat, dokter. Oke, kita ulang dari awal ya. Suara terdengar? Suara terdengar tapi kecil sekali, nggak apa-apa, dokter. Ini tertutup lagi apa terlihat nih? Terlihat, dokter, tapi videonya tidak nge-play, dokter. Saya ulangi lagi deh. Sebentar. Oh, salah. Sudah ya? Belum terlihat, dokter. Satu kali lagi. Belum. Di-share lagi, dokter. Di-share screen. Oke. Sudah? Ya, sudah terlihat, dokter. Pak, tolong panggilkan bantuan, telepon 119. 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Tidak ada lagi, tidak ada apa. Kita mulai.
Baik, akan saya jelaskan step-stepnya ya. Ini ada orang mungkin nyeri dada, mungkin ada serangan jantung, lalu pasien terjatuh, tidak sadarkan diri. Nah, lalu ini datang penolong. Nah, yang paling penting adalah amankan lokasi dan pasien dibaringkan di tempat datar dan keras ya. Jadi jika di rumah diusahakan tidak di atas spring bed atau kasur yang empuk dan dicarikan dasar yang keras. Nah, kalau misalnya dia di spring bed bisa diturunkan dulu ke bawah atau cari alas, dilapisi spring bed itu dicari alas yang dasarnya keras. Itu penting karena jika kita lakukan resusitasi jantung paru di atas spring bed itu akan membal-membal, jadi tidak bisa maksimal untuk memompa jantung paru dan tidak bisa recoil dengan sempurna. Yang pertama kita cek respon pasien. Tolong panggilkan bantuan. Nah, cek respon pasien ini kalau untuk dewasa bisa dengan dipanggil Pak atau Bu. Jika tidak respon bisa ditepuk-tepuk, digoyang-goyang pundaknya atau pipinya ditepuk-tepuk, atau bisa juga dicubit di sekitar dinding dada ya, untuk melihat bagaimana respon pasien. Nah, setelah kita cek responnya, ini pasien berespon apa tidak. Kalau pasien diam saja, tidak ada respon, langsung kita minta bantuan ke orang sekitar kita, Pak, tolong panggil bantuan tim medis atau telepon 118. Telepon 119. 119 kalau di Indonesia ya. Lalu kita cek nadi selama 5-10 detik. Cek nadi ini di sekitar arteri karotis ya, di tengah-tengah. Cek nadi ini tidak boleh terlalu lama ya, kita hanya cek selama 10 detik. Jika sekiranya dari pemeriksaan kita itu tidak teraba adanya nadi di arteri karotis, lalu kita langsung lakukan resusitasi jantung paru. Nah, resusitasi jantung paru ini kita lakukan di tengah-tengah dinding dada ya. Patokannya adalah kalau laki-laki itu ada puting susu di tengah-tengah antar kedua puting susu itu, di tengah-tengah dada. Nah, posisinya adalah tangan kiri ditaruh di depan, lalu kita letakkan tangan kanan di atasnya sambil dilipat seperti ini. Ini untuk menambah kekuatan pijatan jantung paru ya. Posisinya seperti ini. Nah, tangan ini harus tegak lurus dengan korban ya, harus tegak lurus. Kalau membentuk sudut sekitar 90 derajat sudutnya. Jadi tidak boleh miring, tidak boleh bengkok, ini harus lurus. Karena nanti yang bekerja adalah pundak, yang menekan adalah pundak bukan tangan. Tenaganya dari pundak, bukan tenaga tangan, memijat dengan tangan, tapi dengan pundak. Nah ini, seperti ini. Ini cara resusitasi jantung paru yang benar. Ya. Nah lalu tekan kuat dan cepat dengan kecepatan
100 sampai 120 kali per menit dengan kedalam 5 sampai 6 cm dengan complete chest recoil yang seperti dijelaskan tadi oleh Dr. Habibie. Jadi harus ada chest recoil. Jadi harus mengembang, dadanya itu harus mengembang. Jadi jangan terlalu cepat untuk memijat jantungnya juga. Kalau terlalu cepat dan dadanya belum mengembang itu sama saja bohong karena suplai darahnya juga tidak maksimal. Dan menimbulkan interupsi terhadap kompresi dada, sebisa mungkin tidak ada yang mengganggu ya. Ini ya posisinya tegak lurus dengan pasien, tangan penolong dan posisi tubuh membentuk sudut 90 derajat dan tenaga dari bahu yang bergerak bahu sehingga kita sebagai penolong juga tidak terlalu lelah. Jika kita melakukan RJP dengan menggunakan tenaga dari tangan, maka penolong akan cepat lelah. Mungkin belum ada 1 menit mungkin sudah terbululah. Tapi kalau dengan posisi seperti ini, tenaga dipusatkan dari bahu, ini akan mengurangi kelelahan dari si penolong juga. Lalu akhirnya tim medis datang menggantikan posisi, dilakukan pijat jantung 30 kali. Setelah 30 kali, dilakukan bantuan nafas 2 kali nafas. 2 kali. Lalu lanjut. 30 kali lagi. Lalu diberikan bantuan nafas 2 kali. Ini terus selama 5 siklus ya. 5 siklus itu sekitar 2 menit. Nah, jika ada AED, kita bisa analisis irama jantung dengan AED setelah 2 menit itu, setelah 1 siklus. Tapi kalau kita belum menemukan AED, kita harus terus melakukan resusitasi jantung paru sambil mengecek apakah sudah ada nadi atau nafas atau belum. Kalau belum ada, tetap dilanjutkan untuk resusitasi jantung paru dan pembelian bantuan nafas. Nah, ini kompresi dilakukan sampai dengan 2 menit atau 5 siklus ya. Setelah 2 menit dilakukan kompresi jantung paru, kita stop dulu, kita tukar posisi, cek nadi selama 10 menit. Selama 10 detik. Cek nadi, ada respon apa tidak? Ternyata ada respon, nadinya sudah teraba walaupun lemah. Lalu pasien diposisikan posisi mantap atau stable position, yaitu caranya adalah tangan pasien yang dekat penolong diluruskan, lalu yang di seberang penolong ini dilingkarkan ke leher dengan tangannya ini menempel di pipi, lalu kaki di seberang penolong ditekuk, diangkat, sehingga ditekuk, diangkat seperti ini. Nah, pasien dimiringkan. Nah, ini dinamakan stabil posisi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menjaga agar jalan nafasnya tetap ada dan pasien tidak tidak goyang-goyang kalau misalnya memang dia tidak sadar. Jadi dengan stabil posisi ini melancarkan W atau jalan nafas. Seperti itu. Demikian mengenai resusitasi jantung paru. Lalu ini saya akan share lagi mengenai pemakaian alat AED. Apakah sudah bisa terlihat jelas ini ya videonya ya? Belum lihat dokter. Mungkin di-share lagi 2 kali. Belum ya? Belum ya? Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat dokter. Sudah ya. Oke, kita mulai dari awal. Ini mengenai pemakaian AED atau automated
defibrillation. Jangan untuk pasien menganalisa ritme. Shock disarankan. Shock disarankan. Charging. Jangan pasien. Tekan tombol berkait untuk memberi shock. Shock diberikan. Shock diberikan. Sekarang aman untuk menyentuh pasien. Mulai RJP. Pak, informasi saya kalau mau beli profesi. Baik, akan saya jelaskan mengenai penggunaan AED ini. Tadi yang seperti dijelaskan oleh Dr. Habibie, kita tetap lakukan resusitasi jantung paru sampai alat AED itu datang. Alat AED itu biasanya terlihat di pusat-pusat fasilitas umum ya, seperti bandara atau mall mungkin. Dia biasanya eye catching, warnanya merah gitu kotaknya. Nah, selama kita resusitasi jantung paru, kita bisa minta tolong orang lain untuk mengambilkan peralatan AED itu. Kita dulu resusitasi jantung paru atau RJP ini selama 5 siklus atau selama 2 menit. Lalu kita pasang lead lalu menghentikan resusitasi jantung paru. Jadi ini kita pasang di dinding dada sebelah kanan dan sebelah kiri di bawah dekat ketiak ya, bawahnya ketiak sebelah kiri. Ini sudah ada instruksinya, nanti ada gambarnya di patch-nya ini. Di patch-nya ini sudah ada gambarnya. Tadi seperti diinfokan oleh Dr. Habibie, jika terdapat bulu di pasien laki-laki, sebaiknya bulu itu dicabut dulu dengan pad-nya ini. Jadi nanti setelah dikletek, kita ganti pad yang baru. Agar, kenapa? Karena selain jika ada bulu patch-nya tidak terlalu menempel, yang kedua bisa berbahaya mengakibatkan gosong atau terbakar bulunya oleh alat si AED ini. Yang jelas ini harus langsung menempel di kulit, tidak boleh tertutup oleh baju pasien ya. Jadi harus langsung menempel di kulit. Setelah kita pasang, kita tetap lanjutkan untuk RJP. Nah, setelah alat AED terpasang, lalu kita analisis jantung ya, analisis irama jantung. Analisis ini dilakukan oleh alat AED tersebut. Ketika menganalisis ini, kita stop RJP dan tidak ada yang boleh yang memegang pasien. Karena hal tersebut akan mengganggu analisis dari alat AED tersebut. Jadi selama alat AED itu selama alat AED itu menganalisis irama jantung pasien, kita tidak boleh memegang sama sekali pasien. Dan RJP diberhentikan. Kita ikuti instruksi dari alat AED tersebut. Alat AED akan menganalisa ritme dari jantung pasien. Apakah ritme dari pasien ini shockable atau tidak shockable? Maksudnya apakah perlu dikecut oleh AED atau tidak perlu? Lalu jika sudah teranalisis dan AED mengatakan shock, lalu kita shock. Kita pencet shock. Ingat, tidak boleh ada yang menyentuh pasien.
harus menjaga jarak dengan pasien, karena jika kita tersentuh dengan pasien sedangkan kita akan shock, risiko kita bisa tersetrum atau terbakar dari alat AED tersebut. Jauhi pasien. Sekarang aman untuk Setelah alat AED mengatakan aman, baru kita mulai resusitasi jantung paru lagi selama 5 siklus ya. Pak, informasi saya kalau mau dari pemain. Lalu ini ada petugas medis datang. Langsung diambil alih oleh petugas medis, lanjut resusitasi. Oke. Setelah petugas medis datang, lalu biasanya ambulan datang, kita lanjutkan proses change of survival, biasanya dibawa ke ambulan ke rumah sakit terdekat atau pusat henti jantung. Baik, berikut video yang bisa saya berikan. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih kepada Dr. Safitri yang sudah membawakan materi videonya. Tentunya sangat mudah ya bagi teman-teman untuk melihat, dan tentunya kami berharap semoga materinya sangat berguna untuk kehidupan. Bertanya, bisa langsung mengklik raise hand dan langsung menghidupkan kamera dan bertanya, atau juga bisa melakukan pertanyaan di kolom Q&A. Baik, dokter, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, jika ada. Kepada teman-teman dari SMA 5, ini ada pertanyaan dari Najwa. Ya, mohon kepada adik Najwa untuk menghidupkan kamera, menghidupkan speaker, dan kemudian bertanya. Kepada Najwa, ada? Adik Najwa, ada? Sepertinya kayaknya terputus ya, Dok. Ini sudah ada pertanyaan dua tadi, untuk mungkin saya bisa Dokter Safitri untuk bisa ini menjawab ya, Dokter ya. Assalamualaikum, Dokter. Mohon penjelasannya, Dok. Kasus meninggalnya orang yang baru olahraga seperti tenis atau sepeda itu disebabkan dan apa? Apakah dengan kompres seperti yang dijelaskan tadi? Mohon penjelasan. Pertanyaannya itu dari Endang Ningsih ya. Ya. Mungkin silahkan dokter untuk dijawab. Baik, untuk atlet yang tiba-tiba meninggal itu sebenarnya basicnya macam-macam ya, Dek ya. Jadi bisa beberapa kasus ada yang namanya atlet heart atau mungkin ada gangguan irama jantung untuk atlet-atlet tersebut. Jadi memang basicnya semua kita tetap cek nadi dan pernafasan. Jika terdapat kasus seperti itu, ada atlet misalnya tiba-tiba pingsan di lapangan, tetap sesuai RJP, kita cek nadi, nafas, kita minta bantuan. Nah, untuk penyebabnya itu macam-macam. Paling sering adalah aritmia atau gangguan irama jantung. Bisa jadi pada saat olahraga tersebut detak jantung itu terlalu cepat. Jadi saking cepatnya mengakibatkan gangguan irama yang mungkin irreversible. Hari itu orang tersebut atau atlet tersebut tiba-tiba kolaps atau pingsan atau bahkan mengalami kematian. Jadi meninggal mendadak di tempat. Bisa jadi sebenarnya atlet tersebut mempunyai faktor resiko, mempunyai kelainan jantung, yaitu mungkin ada gen tertentu
tentang gangguan irama tersebut yang mungkin awalnya atlet tersebut tidak tahu kalau dia memiliki gangguan irama tersebut. Nah, karena tidak tahu mungkin lalu tercetus dari aktivitas olahraganya itu, akhirnya terjadi gangguan irama sampai mengakibatkan atlet tersebut meninggal. Terus bisa juga terjadi atlet heart atau kardiomyopati yang disebabkan oleh penebalan dari otot jantung. Nah, otot jantung yang terlalu tebal juga apabila kita forsir untuk olahraga yang keras, itu bisa mengakibatkan hal yang fatal. Bisa terjadi atau tersebut kolaps atau pingsan, atau bisa juga terjadi gangguan seperti itu. Jadi ada beberapa faktor ya penyebabnya. Ya paling sering itu adalah mungkin gangguan irama. Yang basicnya mungkin sudah ada pada atlet tersebut, tapi mungkin atlet itu tidak mengetahui kalau dia memiliki kelainan dari gangguan irama. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Saya ingin menambahkan Ada ya. tambahan, Dr. Habibie? Monggo. Ya, Dr. Safitri. Ini Ibu Endang ya, sebenarnya Ibu Endang ya. Oh, Jadi bukan adik ya. bukan siswa ya, mohon maaf guru. Ya, jadi alurnya sama. Semua penyebab, apapun penyebab pasien atau korban itu bisa kolaps ya. Entah itu dari jantungnya, entah itu dari sebagian besar jantung ya, entah itu mungkin karena pingsan saja. Asal kita witness atau kita menyaksikan korban kolaps, apapun penyebabnya, kita nggak usah cari tahu penyebabnya. Yang penting pasien kolaps, maka sudah sewajarnya, sudah menjadi kewajiban kita bersama, kalau kita sudah tahu ilmunya, ya kita menjalankan basic life support, seperti itu mungkin Dr. Safitri ya. Setuju. Dengan cara tadi, amankan semuanya, pasien goyang, dicubit, apakah memang ada respon atau tidak. Kalau nggak ada respon, cek nadi, cek nafas. Kalau nggak ada nadi nafas, ya langsung segera lakukan pijat jantung luar dan juga bantuan nafas. Ya, apapun penyebabnya, kita nggak usah cari tahu penyebabnya. Asal kita witness atau kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri pasien tiba-tiba kejang dan pingsan, atau pasien langsung pingsan, atau pasien tiba-tiba jatuh, ngedrop pingsan, ya kita harus menjalankan protokol ini. Jadi nggak usah dicari tahu penyebabnya. Itu ya, mungkin Bu Endang ya. Dan bukan dikompres ya, tadi ini pertolongan pertama dengan kompres, bukan dikompres. Kompresi. Dokter, kompresi, kompresi. Ya, betul. Ya, kompresi. Kalau memang tidak ada nadi, ya otomatis harus kita lakukan Langsung, kompresi gitu, ya. Dr. Safitri ya. Ya. Dr. Biko? Baik, terima kasih kepada Dr. Habibie dan Dr. Safitri. Mungkin satu lagi ya, Dok. Nah, ini mungkin bagi teman-teman, gimana kita melakukan pertolongan jika alat AED atau misalnya pertolongan itu jauh jaraknya, atau kita tidak memiliki alat-alat seperti itu. Misalnya kita berada di tempat yang jauh atau berada di tempat yang pedalaman. Itu kira-kira bagaimana, Dok? Mungkin mohon penjelasannya. Silakan, Dr. Safitri. Kepada Dr. Safitri, mohon. Saya akan mencoba menjawab. Apabila kita jauh dari fasilitas ya, hanya ada orang, ya langsung lakukan resusitasi jantung paru tanpa menunggu alat AED. Langsung kita pijat jantung seperti tadi siklusnya, cek respon, cek nadi, cek nafas. Jika tidak ada nadi, tidak ada nafas, langsung kita resusitasi jantung paru. Dan ini karena lagi musim COVID, ya saya tidak menyarankan untuk mouth to mouth ya. Jadi paling utama adalah pijat jantungnya saja dulu. Kita bikin 5 siklus atau selama 2 menit sampai tenaga medis yang kita panggil itu datang. Jadi jika tidak ada alat apapun sekitar kita, cukup dengan pijat jantung. Tapi tetap kita harus lihat situasi ya. Jika kita bisa banyak orang dan bergantian, kita usahakan selama mungkin untuk pijat jantung, tapi biasanya sekitar 30 menit itu penolong biasanya sudah kelelahan. Jadi sambil menunggu tim medis datang, kita lakukan resusitasi jantung paru terus-menerus sampai menunggu tim medis datang, walaupun tidak ada alat AED. Seperti itu. Ada tambahan, Dr. Habibie, silakan. Ya, saya setuju sekali ya. Kalaupun nggak ada alat AED, yang kita miliki saat ini adalah ilmu bantuan hidup dasar. Ya, itu yang kita lakukan. Ya, mungkin gitu ya, Dok. Ya. Ya,
sampai ya tadi ya, sampai penolong kelelahan atau sampai ada bantuan yang lebih advance datang. Itu Dokter Biko. Baik, terima kasih Dokter Habibie, Dokter Safitri untuk ilmunya pada hari ini, pada siang ini. Tentunya kami berharap teman-teman yang ada di pelajar, maupun guru dan adik-adik pelajar bisa mengerti mengenai bantuan hidup dasar, dan tentunya kita tidak berharap untuk terjadi kejadian yang kita tidak inginkan. Tetapi jika terjadi, mereka sudah mendapatkan ilmu dari hari ini yang sudah disampaikan pada hari ini. Baik, untuk materi sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi post-test. Bagi teman-teman, kami berharap untuk bersiap untuk melakukan post-test, karena link post-test akan kami share di kolom chat, dan post-test akan kami berikan waktu selama 10 menit untuk menjawab, karena dari post-test ini akan disediakan satu door prize yang menarik bagi teman-teman yang memiliki nilai post-test yang terbaik. Ya, mungkin bagi panitia mohon di-share link post-testnya. Nanti sesuai aba-aba, ya sudah di-share link post-testnya, silahkan dikerjakan. Kami berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan post-testnya. Bagi teman-teman yang lain, mohon diingatkan ya, teman-teman, untuk bisa mengerjakan post-test ini. Pada teman-teman yang belum mengisi post-testnya, diharapkan segera mengisi, karena waktu yang tersisa tinggal 7 menit lagi. Dan kepada teman-teman kami ingatkan dan kami himbau bahwa tersedia
door prize yang menarik bagi teman-teman yang berhasil atau yang memiliki nilai postes terbaik. Akan kami berikan satu door prize yang menarik dari panitia. Terima kasih. Pada teman-teman, tersisa waktu 2 menit lagi untuk menjawab post-testnya. Bagi teman-teman yang belum join, atau tadi mungkin sedang istirahat atau sedang sholat zuhur, monggo silahkan untuk melakukan pengisian post-test.
Baik, waktu pengerjaan post-test sudah selesai. Sesi yang paling kita tunggu-tunggu adalah pengumuman door prize bagi peserta yang memiliki nilai pretest tertinggi, penanya terbaik, dan nilai post-test tertinggi. Segera kita umumkan. Baik, kepada panitia, mohon untuk di-share. Untuk nilai pretest tertinggi diraih oleh Lea Kinasi Ramadhani, SMA 5 Surakarta, dengan nilai pretest terbaik. Selamat ya, Dek Kinasih. Kemudian untuk penanya terbaik diraih oleh Aura Maheswari dari SMA 5 Surakarta. Adik mendapat dengan penanya terbaik. Selamat ya, Dek Aura. Kemudian dengan nilai post-test tertinggi diraih oleh Sheila Gina Revinata dengan nilai post-test terbaik. Selamat kepada para pemenang, untuk nanti bisa dari panitia untuk menghubungi ke nomor WA masing-masing. Baiklah, rangkaian acara pelatihan bantuan hidup dasar bagi SMA sederajat se-Surakarta hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada SMA 5, kepada kepala sekolah, kepada guru-guru, kepada siswa yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada instruktur kita pada hari ini yang luar biasa, yaitu Dr. Habibie Arifianto, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan MKes FIHA, dan Dr. Safitri, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA, yang sudah memberikan diri pada hari ini. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, mari kita foto lagi, sekali lagi. Kami harapkan kepada para peserta, kepada guru-guru, instruktur untuk menyalakan kamera, agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Baik, kepada para siswa, kepada guru-guru, sekali lagi ya, kita lakukan foto bersama. Dalam hitungan ketiga, kita lakukan foto bersama. Monggo, kepada teman-teman dari SMA 5. Oke, baik. Dalam aba-aba hitungan ketiga, kita lakukan pose ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dengan gestur love ya, gestur love atau heart, karena kita mengadakan acara dalam rangka World Heart Day. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada para peserta, kepada para guru-guru, kepada para siswa, kepada para instruktur. Kami mengucapkan terima kasih. Baiklah, selesai sudah acara ini. Mohon maaf jika dari kami dalam penyelenggaraan acara ini masih ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Habibie, Dr. Safitri, terima kasih.